Oke teman-teman, kemarin kita udah bahas Tangzim One, udah kita bikin head to headnya sama Tangzim Zero yang sampai saat ini masih jadi IM strike down favorit saya. Nah, yang mau kita bahas kali ini bukan dari Tangzim lagi, kali ini dari Tin Hi-Fi yang kemarin di sekitaran event 11-11 itu lumayan naik hype-nya. Dan pas saya pamerin fotonya, banyak banget teman-teman yang minta IM ini lekas dibikin reviewnya. Oke, langsung aja kalau gitu. Ini review saya untuk Tin Hi-Fi C0 Elf. Untuk harganya, Tin Hi-Fi C0 atau Elf ini kemarin di 11-11 saya beli harganya 233.000. Dapat voucher diskon apalah itu. Jadi totalnya saya bayarin tinggal 212.900. Sebenarnya ada beberapa varian Tin C0 ini. Ada yang varian standar pakai mic, yang kabelnya non detachable, harganya kisaran 170 ribuan. Ada juga yang variannya Type C, harganya kisaran 190 ribuan kalau nggak salah. Nah, untuk yang varian termahalnya, kayak yang sekarang mau kita review ini yang variannya spesial 2 pin, harganya terakhir saya cek masih di kisaran 233.000. Untuk spesifikasinya kurang lebih kayak gini. Untuk drivernya, di sini single dynamic driver aja, jenisnya titanium composite diaphragm. Frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz, impedance-nya 32 ohm, sensitivitasnya 105 desibel. Untuk varian yang saya bawa ini, varian yang kabelnya detachable, interface-nya 2 pin 0,78 mm. Untuk packagingnya, saya nggak tahu ya untuk yang varian lain kayak gimana packagingnya, tapi kayaknya beda sih. Kalau nggak salah boxnya biasa aja, warna putih kayak gitu. Kalau yang varian spesial ini, saya rasa untuk ukuran IM kelas harga 200 ribuan kecil, packagingnya lumayan premium teman-teman. Di bagian terluar ada cover boxnya, ada tulisannya Elf besar di tengah, C0 di kanan bawah, sedangkan logonya Tin Hi-Fi ditaruh di sebelah kiri atas. Simpel aja. Kalau cover boxnya ini dibuka, baru kelihatan kesan premiumnya. Di sini ada box lumayan tebal yang teksturnya kayak denim, warnanya kayak warna denim atau jeans kayak gini, tapi ini materialnya semacam kertas atau karton. Tebal dan kesannya kuat. Ada dua box, yang satu buat wadahnya, satu box lagi buat penutupnya. Bagian dalamnya ada beberapa sekat. Yang paling atas ada unit drivernya. Di sini ditaruh di tatakan yang materialnya busa kayak gini. Untuk yang bagian bawahnya pakai box kertas biasa. Sedangkan kabelnya sama ear tipsnya ada wadahnya sendiri pakai plastik clip. Isi dari paketnya standar aja. Ya sewajarnya IM atau earphone 100-200 ribuan lah. Yang paling atas tadi ada unit IM-nya. Yang di bawahnya ada kabelnya 1 unit, ear tipsnya ada 6 pasang, modelnya silikon semua. Sisanya tinggal kertas-kertas ini aja. Untuk build quality-nya, kita mulai dari ear tipsnya dulu. Sekalian aja di sini saya langsung bahas sama fittingnya, soalnya sangat berkaitan antara build-nya ini sama fittingnya. Sejujurnya, ear tips dari Tin C0 ini salah satu ear tips yang paling jelek dari sekian IM yang pernah saya review. Tipis banget, terlalu lemes lah. Walaupun ada 6 biji, satu pun nggak ada yang bisa kepakai untuk saya. Ini nanti berpengaruh juga ke fittingnya. Ketika dipakai di dalam liang telinga, flanknya ini kayak susah banget nge-seal dengan baik. Kayak di dalam telinga itu dia ngelipat-ngelipet, jadi sealnya itu nggak dapet, ya bisa dibilang bocor lah kemana-mana. Mesti dipas-pasin dan ini nggak nyaman banget experience-nya. Kalau nggak pas ya suaranya yang dihasilkan jadi imba alias imbalance atau gede sebelah. Untuk kabelnya detachable 2 pin 0,78 mm. Udah ada ear hook-nya. Jack-nya 3,5 mm L-shape, gold plated 3 pole. Materialnya metal untuk housing jack-nya ini. Ada logo Tin Hi-Fi di sini. Sedangkan dari karet ke jack-nya ini ada kombinasinya sama material karet yang lentur. Untuk material kabelnya saya nggak yakin kayak apa. Belum ada info yang jelas soal ini. Yang jelas ini bagian jack-nya ke sini kabelnya braided 4 braid. Helai-helai kabelnya ini kecil-kecil. Saya rasa sih ini juga menyesuaikan sama fisik ayamnya yang juga kecil. Nggak kayak ayam over ear kebanyakan. Jadi kalau dikasih kabel yang tebel-tebel juga kayaknya gimana gitu. Nggak matching lah. Awalnya juga saya sempat gerundel, kenapa ini kabelnya tipis dan kesannya murahan banget. Tapi setelah saya coba pakaikan kabel yang gede, 16 braid, baru sadar kenapa Tin Hi-Fi ngasih kabel minimalis buat si Elf ini. Bagian dekat telinga udah ada lapisan karetnya, semacam selang buat ngebentuk ear hook-nya. Jadi otomatis kabelnya ini nggak bisa dipakai dengan posisi straight down. Kecuali kita rela lepasin karet pelapis yang ngebentuk ear hook-nya ini. Ini kalau mau dirobek, dilepas bisa. Untuk unit ayamnya, saya akuin ini build-nya bagus. Atau bisa dibilang bagus banget lah, untuk di kelas harga 200 ribuan ke bawah.
permukaannya didominasi sama material metal. Bagian sini juga desainnya semi open back. Ini nggak gimmick teman-teman, betul-betul berfungsi layaknya open back. Bagian sini sampai ke nozzle-nya juga metal. Walaupun ini warnanya nggak senada, sekilas kayak resin atau plastik, warna hitam, tapi ternyata pas diketuk, feel-nya kayak metal. Di dalam nozzle-nya, filternya ini juga aluminium. Untuk desain housing-nya, modelnya kayak bullet type kayak gini. Standar ayam-ayam Stradon lah. Untuk fittingnya di telinga saya, sejujurnya saya cukup kesulitan nemuin fitting yang pas. Apalagi pas pakai ear tips bawaan. Udah yang di dalam kurang ngesil, bagian luarnya juga berasa kurang fit. Saya rasa dengan milih varian yang over ear ini, saya nggak salah pilih. Dengan varian yang over ear ini aja, masih ada kesan lus di telinga. Apalagi kalau saya ambil yang varian straight down, mungkin akan lebih banyak khawatiran ayam ini bakalan lebih gampang lepas dari telinga. Untuk di reviewnya nanti, saya pakai ear tips Akustune AET07. Dari model bornya sama-sama agak wide bore, nggak se-wide ear tipsnya Tangzim Zero sih, tapi ya tetap aja ini wide bore, bukan yang narrow bore. Nah, kalau pakai ear tips ini, saya lebih dapat seal-nya di dalam telinga, kedapnya juga lebih dapat. Seenggaknya berasa lebih kenceng lah di telinga. Walaupun untuk housing-nya juga masih ada kesan loose. Beda sama Tangzim One atau Tangzim Zero, yang begitu masuk ke telinga itu udah langsung dapetin fit dan seal-nya. Untuk sound quality-nya, secara umum tonalnya ini cenderung netral, sedikit bright, dan nggak banyak bagian-bagian yang di boost. Di sini saya kasih lihat grafnya kalau dibandingin sama Tangzim Zero dan KZ-Defy. Sekilas grafnya cukup mirip. Kita mulai dari low atau bass-nya dulu. Bass di tin channel ini tuningannya cenderung netral, ada sedikit boost di area mid bass-nya. Kuantitasnya cukupan aja, tapi untuk bobot bass-nya berasa cukup tebal. Saya sendiri nggak ngerasa kekurangan kuantitas bass di sini. Ya memang selera saya sih kayak gini. Masih cukup fun, tapi bukan yang engaging banget. Untuk bass udah jelas, ini bass-nya secara kuantitasnya masih kurang nampol lah. Tapi dynamic-nya cukup bagus di bass-nya channel ini. Impact kebukanya juga masih berasa. Walaupun fokusnya di mid bass-nya, tapi untuk sub bass-nya juga masih berasa cukup dalam. Secara speed-nya juga terbilang cukup cepat, ngejar double pedal juga masih bisa. Kontrolnya juga sangat bagus, sama sekali nggak berasa nyebrang ke area mid-nya. Untuk bagian mid-nya, baik instrumen maupun vokal di tin channel ini posisinya cenderung maju. Artikulasinya untuk vokalnya juga jelas, penyampaian emosinya juga terbilang bagus, cuma sayangnya ada sedikit gejala grainy di vokalnya ini, baik vokal perempuan maupun vokal laki-laki. Di sini sensasi intimate sama penyanyi juga dapat, berasa dekat sama penyanyinya. Secara bobot vokalnya juga pas, saya nggak ngerasa vokal yang ketipisan di channel ini. Baiknya lagi, walaupun ada grainy, tapi shouty itu cuma nyaris-nyaris aja, nggak sampai benar-benar nyemprot. Sedangkan si balance di sini aman banget. Untuk high atau treble-nya, kuantitasnya pas, detailnya bagus, ekstensinya juga cukup panjang. Presentasinya cukup aman, stringnya itu kita masih dapat, tapi nggak ada kesan agresif atau penyerang. Airiness-nya juga di treble-nya ini cukup bagus, cukup nyenengin, ditambah lagi sama soundstage yang lebar, suara-suara treble kayak cymbal crash berasa manis banget di channel ini. Untuk teknikalitasnya, kita mulai dari timbrenya dulu. Secara keseluruhan, saya nggak merasa ada masalah sama timbrenya channel Elf ini. Cukup natural lah. Paling yang jadi catatan cuma grainy di vokalnya tadi, itu pun nggak sampai ke level yang mengganggu sebenarnya. Ya cuma tipis-tipis aja sih grainy-nya. Cuma memang, di saya pribadi, ini jadi ngurangin sweetness-nya vokal. Untuk resolusi, clarity, dan detailnya juga di sini saya rasa udah sangat cukup. Atau bisa dibilang malah sedikit di atas harganya. Ayam ini harganya bisa kurang dari 200.000, tergantung variannya ambil yang mana. Tapi setelah kemarin saya bandingkan sama Tangzim One, justru di tin channel ini saya rasain sedikit lebih padat resolusinya. Clarity dan detailnya juga lebih bagus, detail-detail kecil dari instrumen juga udah kedengaran dengan jelas. Lalu untuk yang berkaitan langsung sama desain open back-nya, atau entah mau disebut open back apa semi open back, yang jelas ini bukan gimmick teman-teman. Soundstage di tin channel ini berasa luas, bisa dibilang sensasinya hampir kayak earbud, berasa soundstage-nya itu nggak cuma di dalam kepala aja, tapi sampai keluar kepala. Apalagi kalau dengerin suara-suara simbal yang jauh, itu benar-benar berasa kayak kita lagi di depan panggung yang megah. Selain soundstaging-nya, separasi dan imaging-nya juga cukup megah untuk ukuran ayam harga 100 sampai 200 ribuan kayak gini. Kita dapetin soundstaging yang kanan kirinya lebar, depth atau kedalamannya juga cukup berasa, height atau atas bawahnya juga bagus. Jadi overall imaging-nya udah berasa kayak 3D. Atau istilah kerennya holografiknya, walaupun bukan yang mewah-mewah banget gimana-gimana, tapi cukup berasa di channel Elf ini. Separasinya, pemisahan antar instrumen juga cukup bagus.
Nah, itu tadi review saya untuk tin Hi-Fi C0 atau yang namanya ELF ini, teman-teman. Sekarang kesimpulannya, saya juga mau sedikit melibatkan Tangzim Zero di sini, karena mulai dari harga sampai tonalitasnya juga cukup banyak kemiripan. Yang pertama, untuk teman-teman yang bosan sama fisik ayam over air kebanyakan yang beredar sekarang, teman-teman bisa coba tin Hi-Fi C0 ini. Bentuknya beda, teman-teman. Terutama juga buat teman-teman yang suka sama tuningan-tuningan netral. Yang kedua, tin C0 ini walaupun sama-sama netral kayak Tangzim Zero, tapi sound signature-nya agak berbeda, teman-teman. Kalau Tangzim Zero, dia lebih berasa warmnya, sedangkan tin C0 ini dia arahnya lebih ke sedikit ada warmnya, tapi lebih banyak bright-nya. Kalau Tangzim Zero, buat saya lebih cocok untuk vokalan aja. Vokalnya sweet banget, maju, tapi tetap ngayun, nggak ada shouty, nggak ada sibilance, grainy-nya juga nggak ada. Sedangkan di tin C0 ini, walaupun mid-nya sama-sama maju posisinya, tapi untuk vokalnya berasa kurang bersih. Beda halnya kalau ngomongin instrumen, di C0 ini instrumen-instrumen baik di frekuensi low, mid, maupun treble berasa lebih tegas. Dari bassnya juga, walaupun dua-duanya ini emang bukan buat bass head, tapi C0 punya mid bass yang lebih gebuk ketimbang Tangzim Zero. Sedangkan untuk teknikalitasnya, overall tin C0 ini unggul cukup telak, mulai dari resolusinya yang lebih bagus, sound stagingnya sama-sama luas, tapi secara overall imagingnya, C0 lebih berasa megah dengan depth dan height yang lebih berasa. Holographic atau sensasi instrumen yang mengelilingi kepala kayak gitu, di C0 ini lebih bagus. Nah, teman-teman lebih tertarik untuk beli yang mana? Sesuaikan aja sama kebutuhan. Kalau mau fokus ke vokalan aja, saya sih rekomendasikan Tangzim Zero aja. Saya bahkan belum nemuin lagi vokal yang lebih sweet dari Tangzim Zero ini, bahkan sampai di kelas harga 300 atau 400 ribuan. Padahal harganya Tangzim Zero ini sekarang udah di bawah 200 ribu. Katanya ada sih CCA Duo, banyak yang bilang vokalnya sweet banget, tapi saya sendiri belum coba. Tapi kalau teman-teman mau sedikit berkorban di vokalnya, agak grainy dikit nggak apa-apa demi dapetin overall teknikalitas yang lebih bagus, tin C0 ini kayaknya sejauh ini masih jadi yang paling oke di kelasnya, terutama untuk soundstage dan imagingnya. Ya, sejauh yang saya coba sih belum ada lagi 100 ribuan atau 200 ribuan kecil, atau 250 ribuan ke bawah yang teknikalitasnya sebagus ini. Build quality-nya juga telak banget, si tin C0 ini lebih mantap. Dia pakai full metal, sedangkan Tangzim Zero masih full resin. Tapi untuk fittingnya, saya kurang nyaman sama tin C0 ini. Tangzim Zero atau Tangzim One jauh lebih nyaman. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Makasih udah nonton lagi review-review dari saya. Makasih buat supportnya. Teman-teman boleh like video ini kalau suka isi pembahasannya. Kalau ada saran-saran atau mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, seperti biasanya, jangan lupa buat subscribe. Oke, assalamualaikum.